caranya supaya bisa menang dengan cepat, supaya Mas nggak ngos-ngosan. Nah itu sekarang yang Mas pikirin ini. Iya, cuman masalahnya gini Mas Dana, aku tuh agak menyesali aja sih sama apa yang terjadi sama Mas Dana. Pak Ferdi itu orangnya baik, cuman akhirnya selalu begini nih. Mas tuh sadar gak sih Mas Dana tuh kayak dipergunakan gitu loh sama teman Mas Dana sendiri? Ya sudahlah, kondisi ini kan memang sudah terlanjur terjadi, ya kan? Hah, Mas nggak mikirin soal itu. Om senang ini, bikin pusing. Dalam Mondi hampir kita tangkap. Oh iya, gini ya, ngomong-ngomong nih soal Adriana. Ya kita masih dapat bagiannya kan, duit man. Ya gak? Yoi. Nanya duit lo kayak gini. Hah? Lu kerja aja nggak pecus. Yalah yo, kita kan cuma nanya, gak usah sewot, santai aja kali. Gimana caranya gue nggak sewot, Joy? Ini udah menyangkut nama baik serigala. Kita sekelompok serame ini ngejar boy sama Mondi aja nggak dapet. Apa kata orang ntar? Enggak yo, enggak mungkin ada yang berani jelek-jelekin serigala. Iya yo, mendingan lu tenang aja. Kalau ada yang berani ngebuat ngomongin kita, ya kita sikat. Rizal bener ya? Oke. Sama lu pada ada gunanya juga. Tapi tetap aja, ini bakal jadi aib gue seumur hidup. Rio. Oke. Halo. Halo Rio, gimana? Lo udah berhasil nangkap Boy? Sorry Adrian. Boy berhasil kabur. Oh my god, berhasil kabur? Lo itu kerjanya kayak gimana sih? Nggak becus banget? Cuma buat nangkap Boy aja lo nggak bisa. Katanya lo bos, lo punya anak buah yang banyak. Untuk nangkap satu orang aja lo nggak bisa. Lo tuh rame tau gak sih? Gue nggak sendirian. Yang bawa motor tadi lagi hoki aja. Apapun alasan lo, yang jelas lo itu bener-bener gak becus buat nangkap Boy gitu doang. Masa kemarin aja gue yang berhasil untuk nyulik Boy, lo aja tuh gak berhasil. Dan sekarang lo gagal lagi. Lo tuh cowok ya, banyak ngomong doang. Minta bayaran mahal, tapi lo gak bisa nangkap Boy. Asal lo tahu ya, lebih bagus gue tuh sewa ibu-ibu buat jaga Boy daripada gue bayar mahal buat kalian semua tapi kalian gak berhasil nangkap Boy. Adriana, lu kalau ngomong dijaga Adriana. Lu kira gue siapa lo? Hah? Kacung lo? Lu pikir gue takut gitu sama lo karena lu yang bayar kita? Lu salah besar Adriana. Kalau perlu lu yang gue karungin terus gue buang di kali. Mau lo? Ya bukan gitu maksud gue, lo tahu sendiri kan kalau gue tuh lagi kesel banget. Gue tuh kehilangan Boy. Iya gue ngerti. Tapi tetap aja omongan lu dijaga. Seharusnya lo ngerti lah posisi gue. Gue tuh lagi kacau banget. Boy hilang, Boy kabur begitu aja. Besok tuh dia mau nikah. Lo ngerti nggak? Orang yang lo sayangi, orang yang lo cintai itu mau nikah. Lo nggak ngertiin gimana hancurin hati gue. Hidup gue tuh ngerasa hancur. Udah kelar hidup gue kalau mereka berdua nikah. Adriana udah lo tenang aja. Masih banyak cara. Rio, ini waktunya udah mepet banget Rio. Besok mereka nikah, itu udah gak mungkin Rio. Udah lu tenang aja Adriana. Selama gua masih bernafas dan saldo lu gede untuk bayar gua gak bakal biarin itu terjadi. Oke, gue percaya sama lo. Gue serahin semuanya sama lo. Ya udah. Sekarang kita sama-sama mikir planning ke depannya untuk sabotase Boy dan Reva. Siapa yang dapat planning dulu? Kita sama-sama kontakkan aja, oke? Oke. Bye. Kok kalau hancur, stres kayak begini, gue tuh sebenarnya butuh temen untuk mikirin bagaimana jalan keluarnya, rencana selanjutnya untuk nangkep Boy lagi, untuk nyulik Boy lagi. Tante cantik awet muda, tante rempong, oh my god, gue bisa minta tolong sama mereka. Oke, gue telepon mereka.
Sok atuh teh salating ting. So happy pisan. Mami mah kebayang pisan eta si Kucai. Si Kucai pasti sekarang teh lagi nangis darah. Lagi nangis darah dia pasti stres karena anaknya nggak jadi nikah. Emang enak dipermalukan. Ya apa sih lebay banget. Biasa aja keles. Nggak bisa biasa aja tuh bela-bela ini teh musuh bebuyutan orang sih ya. Titi nah segini nih masih piye kayak begini udah musuhan sama Momi. Momi dipermalukan terus sama si Kucai. Sekali-sekali Momi tuh pengen ngerasain. Dia malu yang semalu-malunya. Mami tuh dimaluin sama dia tuh udah jutaan kali keles. Pengen sekali aja Mami ngerasain gitunya. Tapi yang besar gitu, yang big news gitu. Nah ini dia nih. Punya anak cakep tapi gak jadi nikah. Sok atau Kucai and the family. Shame. Malu. Malu. Aduh yang joget tapi tidak ada musik. Sok atau diminum teh manisnya. Kita tes tos pakai teh manis geningan. Paling enggak sirup gitunya. Adriana mah menelpon. Hah, pakai speaker. Kadangnya juga sok atuh takut. Halo Adriana. Halo Bel, kok lo lama banget sih ke telepon dari gue? Ya kan gue lagi ngobrol sama nyokap gue. Kita tuh lagi merayakan kesenangan kita karena anaknya si Macan gak jadi nikah. Pasti lagi mencret. Stres dia nggak jadi nikah. Aduh Bel, justru gue mau nelfon lo mau ngasih tahu dan kemungkinan terbesar adalah mereka jadi married. Apa? Boy tetap bisa merit? Gimana sih kok bisa? Nah, bisa gitu. Bella, tante, aku serius, aku nggak bercanda, ini beneran. Ya kunaon bisa gitu. Ya gimana? Coba lo cerita dong. Aduh, kepala jadi gatel langsung Ya gini, aku juga nggak ngerti banget. Jadi gini, tiba-tiba pas lampu di rumah temennya aku tuh mati, tiba-tiba Boy hilang begitu aja. Nah, kalau menurut kata si Rio adalah teman aku, katanya ada orang yang masuk ke rumah temennya aku. Nah, tadi teman aku juga bilang orang itu ganteng banget. Terus ya katanya ngaku-ngaku kalau dia itu anak serigala. Dan pas kita cek, memang ternyata bukan anak serigala. Anak serigala lengkap ada di situ semua. Tapi emang iya sih, anak-anak aja tuh mukanya emang lumayan ganteng. Tapi menurut gue pribadi, yang mukanya yang emang ganteng sih cuma dua, antara Boy sama Mondi. Jangan-jangan Mondi lagi. Oh iya bener. Ya gue yakin banget kalau itu adalah Mondi. Iya pasti Mondi. Kan waktu itu Mondi sempet mancing-mancing lo kan. Lo inget gak sih lo nanya sama gue Mondi tuh ada teleponan sama Boy atau enggak? Ingat kan? Dan jelas ya gak mungkin lah mereka teleponan. Jelas-jelas handphonenya Boy itu gue sita dan gue matiin. Iya sih, emang waktu itu si Mondi tuh ngakunya kayak gitu. Tapi waktu gue suruh telepon si Boy lagi, dia bilangnya handphonenya gak aktif. Ya iyalah gak aktif Bel, lo tuh gimana sih? Fix, gue yakin banget Mondi itu sebenarnya lagi mancing lo supaya dia tahu di mana keberadaan Boy. Pas gue lagi sekap, iyalah pasti dia ngasih. Aduh Bel, gue yakin banget ini semua gara-gara lo udah ngacauin semuanya. Seharusnya Boy itu aman, gue sekap. Kalau enggak lo itu kepancing sama pancingannya Mondi. Ini semua tuh gara-gara lo, semuanya jadi berantakan Bel. Lo tuh apaan sih? Tiba-tiba nyalain gue kayak gini. Yang ceroboh itu lo yang gak bisa ngerawat si Boy, gak bisa ngejagain si Boy. Gimana sih? Enak banget lo nuduh-nuduh gue. Udah bagus gue bantuin, enak aja. Sekarang gini deh, lo pikirin baik-baik. Mondi itu mancing lo dengan cara dia bilang kalau dia tuh lagi teleponan sama Boy. Tapi kenyataannya nih Mondi. Nah sekarang Mondi tahu di mana keberadaan Boy, pastinya. Nah sekarang Mondi pasti nolongin Boy. Lo yang salah. Lo tuh kalau gila, lo mau frustasi aja sendiri, gila sendiri, gak usah ngajak-ngajak gue. Oh my god. Udah bagus gue bantuin. Ting ting. Enggak satu Nah, geningan jadi gegelutan kieu. Kumaha ya teh? Kita teh harus do something, kudu do something, bukannya berantem kieu ini mah. Sok atuh, pikirkan sesuatu ya. Bagaimana caranya untuk supaya si Boy sama si Reva tidak jadi nikah. Sok
dinginkan heula kepala, tempelin es balok atau jedot-jedotin ke AC. Tapi yang penting teh dinginkan heula. Aduh, kumaha ieu teh malah jadi berantem. Iya tante bener. Sok, kumaha atuh? Harus diapakeun? Nah, Motor. Motor. kaget tuh kan motornya saha? Motornya Boy, Adriana, motornya Boy masih ada di situ nggak? Oh iya, motornya Boy itu masih ada di rumah teman gue sih. Nah, ya bagus. Itu justru kesempatan kita lagi. Motornya Boy kan masih ada di situ. Nah ya sekarang coba deh kita pikirin. Secara biker kan dia pasti tuh cinta banget sama motornya. Nggak mungkin dia ngelepasin motornya gitu aja. Pasti dia nyariin lagi dong motornya, ya kan? Pasti balik lagi kan? Iya. Iya. Makanya lo simpen aja motornya. Pasti dia nyariin lagi. Iya sih, lo bener juga. Wah, iya bener. Gue akan mancing Boy dengan cara gue telepon Boy dan gue bilang kalau motor dia itu sama gue supaya dia itu datang ke tempat pancingan gue. Iya, lo pinter banget, lo genius. Oke Bel, thank you, bye. Halo? Aduh. Orang ya abis marah-marah sama aku, terus udah aku kasih ide cemerlang, dia cuma bilang makasih loh, bilang sorry aja enggak. Ya udah tuh bela, nah aku dua emosi gitu geningan. Sok atuh, dia kan lagi sutrisno, lagi stres. Sok atuh dipikir, seandainya kamu di pihak dia, di posisi dia, tiba-tiba si Mondi yang mesti raya rek nikah. Kamu paling yang mencret juga bilang sinting gelo di mana marah-marah sama semua orang. Yang ngertiin aja atuh dimakluminnya. Ya sih. Oh ya gitulah. Tapi aku tetap gak terima. Dia tuh gak tau terima kasih banget udah dibantuin. Ya udahlah, Momi juga pernah binder dandat gitu loh. Dalam posisi kayak begitu. Untung aja Momi ya, itu bijaksana, arif gitunya. Jadi kalau tidak Momi mah kalap, bisa diacak-acak itu namanya kawinan si Akang Ewok sama si Teh Pahit. Omongan si Ferdi ini ada benernya juga. Masuk akal itu. Si jenggot kampung ini memang jauh lebih muda dari gua. Jelas dari segi stamina, terutama napas. Dia pasti lebih unggul dari gua. Gue harus cari cara bagaimana supaya gue bisa menang dengan cepat. Mas Dana, kok mondar-mandir gitu sih? Kayak orang bingung, kayak orang linglung. Ya, memang sekarang ini Mas agak sedikit galau. Begitu tadi mendengar omongannya si Senang Ferdi itu. Dia ngingetin Mas kalau si jenggot kampung itu umurnya jauh lebih muda dari Mas. Jelas katanya stamina, terutama napasnya, ya pasti jauh lebih fresh dan lebih kuat daripada Mas. Ya iya, ya emang bener. Kan udah dibilangin. Mas, apa-apa itu kalau pakai emosi jadinya jadi kayak gini nih. Jadi berantakan semuanya rencananya, ya kan? Tapi ya, semuanya kan sudah terjadi, kan sedang berjalan ya. Mau apa lagi? Sekarang Mas harus cari tahu caranya supaya bisa menang dengan cepat, supaya Mas nggak ngos-ngosan. Nah itu sekarang yang Mas pikirin ini. Iya, cuman masalahnya gini Mas Dana, aku tuh agak menyesali aja sih sama apa yang terjadi sama Mas Dana. Pak Ferdi itu orangnya baik, cuman akhirnya selalu begini nih. Mas tuh sadar gak sih Mas Dana tuh kayak dipergunakan gitu loh sama teman Mas Dana sendiri? Ya sudahlah, kondisi ini kan memang sudah terlanjur terjadi, ya kan? Hah, Mas nggak mikirin soal itu.